Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adenop Saputra dengan NIM 240410377, kelas HPI 3, ruangan syariah 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus malpraktik di Rumah Sakit Saregan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Saregan nomor 138/PID (SUS)/2021. Latar belakang: malpraktik adalah tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesional yang berlaku dalam suatu bidang seperti kedokteran, hukum, atau akuntansi. Malpraktik juga dapat menyebabkan kerugian atau bahaya terhadap klien atau pasien. Kemudian dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kemudian yang kedua, Pasal 360 KUHP ayat 1 dan 2, yaitu tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat atau luka-luka. Kemudian yang ketiga, Pasal 1243 KUHP prestasi, di mana kelalaian memenuhi perjanjian. Pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang. Kemudian contoh kasus Dr. Setyaningsih di Rumah Sakit Saregan, putusan Pengadilan Saregan nomor 138 tahun 2021. Fakta kasus: pasien menjalani operasi sesar, terjadi pendarahan hebat hingga meninggal. Jaksa menilai dokter lalai dalam pengawasan dan tindakan emergensi. Putusan: dokter divonis 10 bulan penjara dengan percobaan 1 tahun, tidak langsung masuk penjara. Kemudian dinyatakan bersalah karena kelalaian pasal 359 KUHP. Kemudian penjelasan kasus ini berawal dari seorang pasien ibu hamil yang menjalani operasi sesar di Rumah Sakit Saregan. Setelah operasi, pasien mengalami pendarahan hebat yang tidak tertangani secara cepat dan tepat. Kondisi tersebut menyebabkan shock, penurunan tekanan darah yang ekstrim, dan akhirnya pasien meninggal dunia. Dugaan utama jaksa adalah bahwa yang pertama, dokter kurang melakukan pengawasan, padahal pasien sudah menunjukkan tanda-tanda emergensi. Kemudian yang kedua, tidak dilakukan tindakan emergensi lanjutan sesuai standar, seperti transputasi cepat atau penanganan operasi ulang. Kemudian yang ketiga, keterlambatan penanganan dianggap sebagai kelalaian medis. Pengadilan kemudian menilai bahwa unsur kelalaian dalam pasal 359 KUHP terpenuhi sehingga Dr. Setyaningsih divonis 10 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Kemudian analisis hukum. Yang pertama, aspek pidana KUHP pasal 359, barang siapa kealpaan menyebabkan matinya orang lain diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Unsur yang dinilai terpenuhi. Yang pertama, adanya kelalaian dokter lalai dalam mengawasi kondisi. Kemudian tindakan emergensi yang seharusnya dilakukan tidak segera dilakukan, lambat dalam merespon tanda bahaya pendarahan. Kedua, adanya akibat. Pasien meninggal akibat pendarahan setelah tindakan medis yang lalai.
lalai. Ketiga, hubungan sebab akibat. Kelalaian dianggap menjadi penyebab dominan kematian pasien. Pengadilan menilai tindakan dan keputusan dokter berkontribusi langsung pada hasil fatal. Pertimbangan hakim, tidak ada unsur kesengajaan, namun kelalaian dianggap serius dan melanggar standar profesi. Oleh sebab itu diberi pidana percobaan, menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan bahwa kesalahan berada pada batas kelalaian profesional, bukan kriminal yang berat. Kemudian dalam aspek perdata atau perdata, perbuatan melawan hukum, kasus ini dapat diakibatkan dengan pasal 1365 KUH Perdata. Tiap perbuatan melanggar hukum mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Unsur PMH yang relevan. Yang pertama, perbuatan melanggar hukum, tidak memenuhi standar profesi kedokteran, tidak melakukan pengawasan memadai. Yang kedua, kerugian, meninggalnya pasien, kerugian moral dan material bagi keluarga. Yang ketiga, adanya hubungan sebab akibat, kelalaian dokter, sampai kematian pasien. Keempat, ada kesalahan, terjadi kurang kehati-hatian. Kemungkinan tuntutan perdata. Yang pertama, ganti rugi biaya pengobatan, ganti rugi material, kehilangan sumber nafkah, ganti rugi immaterial penderitaan keluarga. Jika keluarga mengajukan gugatan bukti kelalaian pidana, dapat memperkuat tuntutan karena putusan pidana bersifat delektorir terhadap kesalahan pelaku. Kemudian aspek administratif disiplin. Dalam sistem kedokteran Indonesia, aspek administratif atau disiplin diadili oleh MKDKI. Potensi pelanggaran yang pertama, memenuhi standar prosedur operatif, lalai dalam mengoperasi padahal kondisi pasien sudah kritis. Yang ketiga, dokumentasi medik tidak lengkap jika ditemui demikian saat pemeriksaan. Sanksi yang dapat diberikan MKDKI, teguran tertulis, kewajiban pendidikan atau pelatihan ulang, pembatasan sementara izin praktik, pencabutan izin praktik sementara maksimal 1 tahun. Walaupun putusan pidana sudah ada, MKDKI tetap berwenang menjatuhkan sanksi disiplin sendiri. Kemudian aspek etik atau kode etik. Dalam aspek etik, pelanggaran umumnya terkait yang pertama, keteledoran, pelanggaran etik profesi. Dokter wajib memberikan perawatan sesuai standar, kehati-hatian dan kompetensi. Pasal kode etik, dokter bertindak demi keselamatan pasien sebagai prioritas. Yang kedua, tidak melakukan tindak emergensi tepat waktu. Ini dianggap melanggar prinsip etik. Mengutamakan kebaikan pasien. Yang ketiga, kurang komunikasi dan respon cepat dalam banyak kasus malpraktik. Aspek etik dinilai dari bagaimana dokter. Kemudian responsif terhadap perbuatan kondisi, koordinasi dengan tenaga medis lain. Pelanggaran etik dapat diproses oleh MKEK, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Kemudian kesimpulan. Yang pertama, kasus ini menegaskan bahwa kelalaian medis dapat membawa konsekuensi pidana apabila mengakibatkan kematian pasien. Kemudian yang kedua, secara pidana, unsur pasal 359 KUHP terbukti adanya kelalaian, ada akibat kematian dan adanya hubungan sebab akibat.
Ketiga, secara perdata, tindakan dokter dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sehingga keluarga pasien dapat menuntut ganti rugi. Kemudian yang keempat, secara administratif atau disiplin, dokter dapat diperiksa MKDKI karena dugaan pelanggaran standar profesi dan prosedur medis. Kelima, secara etik, tindakan dokter melanggar prinsip-prinsip dasar profesi kedokteran, yaitu kehati-hatian, tanggung jawab, dan keselamatan pasien. Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan pentingnya kepatuhan pada SOP, monitoring ketat, dan respon cepat dalam tindakan medis, karena kelalaian sekecil apapun bisa berdampak pada aspek hukum, perdata, pidana, disiplin, dan etik sekaligus. Baik, demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.